Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 80. Oke, langkah sebanyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini pandangan mata semua orang langsung tertuju pada gadis cantik yang baru saja keluar dari dalam goa. Ya, gadis itulah yang telah menyelamatkan Muchen dengan tebasan pedangnya, dan tidak lain dia merupakan Luoli. Melihat kedatangan Luoli, Wen Qingxuan merasa seperti mendapatkan sebuah hadiah besar karena setelah bertahun-tahun dia bisa bertemu kembali dengan Luoli ini. Kegembiraan jelas terpancar di wajah dari seorang Muchen dan juga anggota yang lainnya. Mereka bisa melihat jika Luoli sudah berhasil melewati bencana energi spiritual. Melihat ancaman di depannya, wajah Chen Qi berubah menjadi lebih kusut dan dia berkata jika Muchen harus segera menyerahkan plakat kayu ilahi itu. Dengan mengangkat plakat itu, Muchen langsung mengejek dan dia mengatakan jika dirinya tidak akan menyerahkan plakat ini. Chen Qi juga mencoba untuk menghasut Muchen dengan menakut-nakutinya jika dia berasal dari Akademi Aliansi. Namun, cara ini masih tetap tidak membuahkan hasil apapun dan akhirnya membuat Chen Qi mengerahkan 30 orang anggotanya untuk menghadapi kelompok Muchen. Tanpa menunggu lagi, Chen Qi segera membentuk segel dan membuat energi spiritual terus menyapu seperti badai. Orang-orang di belakang Chen Qi juga dengan cepat mulai mengeluarkan energi tanpa batas. Hal ini menembak pada segel yang dibentuk oleh Chen Qi, membuat tampilan dari segel itu semakin lama semakin membesar. Dengan wajah pucat, Chen Qi berusaha maksimal untuk mengontrol segelnya yang sekarang sudah berubah menjadi sebuah tablet raksasa. Ketika sosok Muchen dan juga Luoli sudah dia kunci, sebuah cahaya secepat kilat ditembakkan dari dalam tablet itu dan mengarah pada Muchen serta Luoli. Dengan mengangkat wajahnya, Luoli berkata jika ini adalah seni ilahi yang digunakan Chen Qi cukup misterius karena dia bisa memadatkan energi spiritual milik orang lain dan menjadi kekuatan serangnya sendiri. Menggunakan pedang Dewa Luo di tangannya, Luoli melangkah maju. Tak berapa lama, sebuah cahaya mulai menuju ke arah langit membentuk sebuah kekuatan yang berwarna keperakan. Bayangan energi dari seni pedang Dewa Luo melolong dengan cepat ke arah serangan dari tablet yang dibentuk oleh Chen Qi, dan kemudian peng! Fluktuasi energi yang begitu menakutkan mulai pecah karena tabrakan dari dua energi tersebut. Menyaksikan hal seperti itu, Muchen pun juga pergi ke udara dan dia pun melayangkan tinju petirnya yang kali ini terasa lebih kuat dari sebelumnya karena Muchen sudah melewati bencana tubuh manusia. Tinju milik Muchen itu pun bertemu dengan kekuatan aliran pedang dari seorang Luoli, membuat energi dari keduanya bergabung menjadi satu kesatuan. Kekuatan yang luar biasa pun menembak ke arah tablet yang telah dibentuk oleh seorang Chen Qi, dan hal ini menimbulkan sebuah retakan pada tablet itu. Tak berapa lama, diar! Tabletnya pun hancur lebur. 30 orang mengalami luka berat dan bahkan keadaan Chen Qi saat ini juga cukup parah karena harus menanggung beban yang ada. Dikarenakan luka-lukanya dan tidak mampu lagi melawan kelompok dari Muchen, Chen Qi pun memutuskan untuk mengajak anak buahnya pergi dari tempat ini. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Su Huang cukup terkejut. Kenapa Luoli dan juga Muchen membiarkan mereka semuanya kabur? Menjawab kebingungan ini, Luoli pun melayangkan pandangan ke arah puncak gunung dan dia berkata jika masih ada beberapa tamu yang harus diatasi dan bahkan orang ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kelompok Chen Qi. Melihat jika Muchen dan juga anggotanya mulai menyadari kehadiran mereka, Wen Qingxuan pun memutuskan untuk turun secara perlahan. Hal itu tentu saja membuat Su Huang dan juga yang lainnya pun terkejut serta kagum dengan wanita yang berhasil menduduki peringkat pertama di dalam turnamen akademi spiritual besar ini. Di sisi lain, Muchen yang mendengarkan nama dari Wen Qingxuan langsung melayangkan tatapan mata dinginnya. Dia tidak menyangka orang nomor satu akan berada di dalam tempat ini. Menyaksikan hal seperti itu, Muchen harus lebih berhati-hati dengan Wen Qingxuan yang berani mengetuk pintu rumah mereka terlebih dahulu. Bahkan sampai sekarang Muchen tidak berani memulai pertarungan karena keadaan dirinya yang baru saja melakukan terobosan. Dan ini jelas tidak akan menjamin mengenai kemenangan dari kelompok Muchen apabila bersaing dan bertarung melawan kelompok dari Wen Qingxuan. Tapi di sisi lain tatapan mata dari Luoli terhadap Wen Qingxuan sungguh berbeda.
gadis yang bernama Wen Qingxuan itu juga melayangkan tatapan mata yang sama terhadap Luoli. Tak berapa lama, sosok Wen Qingxuan mulai berjalan menuju ke arah Mu Chen dan juga Luoli. Seketika, gadis cantik ini pun mengucapkan terima kasih pada Luoli karena sudah membantunya menahan Jisuan sehingga dia bisa mendapatkan peringkat pertama ketika berada di dalam jalan spiritual saat itu. Namun Luoli berkata jika itu bukan untuknya, dia hanya membalaskan dendam kepada Jisuan karena telah membuat Mu Chen keluar dari jalan spiritual. Dari jarak yang cukup dekat, Mu Chen bisa melihat tatapan mata dari Wen Qingxuan terhadap Luoli tidak begitu baik. Hal ini membuat Mu Chen langsung menanyakan maksud kedatangan Wen Qingxuan. Dengan lantang, gadis cantik bernama Wen Qingxuan itu pun menjawab jika dia ingin membuat sebuah kesepakatan. Mu Chen harus memperbolehkan Luoli masuk dalam anggotanya, maka dengan senang hati dia akan memberikan 8.000 poin untuk kelompok Mu Chen dan memastikan bisa sampai ke babak final. Menyaksikan hal seperti ini jelas membuat tatapan mata keheranan dari orang-orang Akademi Beichang seperti Su Huang dan juga yang lainnya. Namun dengan cepat Mu Chen mengatakan 8.000 poin ini tidak sepadan jika harus menukar dengan Luoli. Jawaban ini tentu membuat Wen Qingxuan merasa seperti direndahkan oleh Mu Chen. Raut wajah kemarahan jelas tergambar di wajah cantiknya. 4 anggotanya pun sudah mulai bersiap melakukan penyerangan. Melihat atmosfer yang mulai tidak beres, Su Huang dan juga yang lainnya diam-diam mulai menyalakan energi spiritual di dalam tubuh masing-masing. Di sisi lain, cengkraman Luoli pada pedang Luosen juga semakin kuat. Dia tidak menyangka situasi yang awalnya ramah berubah menjadi menegangkan seperti ini. Wen Qingxuan pun segera menantang Mu Chen. Apakah seorang penyebab bencana berdarah di jalan spiritual bisa melindungi kekasihnya kali ini? Energi spiritual yang cukup menakutkan pun meletus dari dalam tubuhnya seperti gunung Merapi Tante Erni. Tombak cantik yang berwarna keemasan juga telah mulai muncul di tangan dari Wen Qingxuan dengan ujung tombak yang diarahkan tepat pada Mu Chen. Tombak cantik itu pun merupakan tombak burung phoenix yang sangat tajam dan tidak tertandingi. Bahkan energi yang terkandung di dalamnya sangat menyilaukan. Luoli yang menyaksikan hal seperti ini tidak akan tinggal diam. Dia kemudian memberikan ancaman pada Wen Qingxuan apabila berani bertindak menyerang Mu Chen, maka Luoli juga akan mengambil tindakan pada saat ini. Namun Wen Qingxuan tidak peduli dan dia berkata pada Mu Chen jika hal ini bukanlah suatu permintaan melainkan suatu ancaman. Namun Mu Chen juga tidak peduli sama sekali. Dia yakin meskipun kelompok Wen Qingxuan begitu kuat, namun untuk bisa mengalahkan kelompok dari Mu Chen tidak akan semudah yang dibayangkan. Tak beberapa lama terdengarlah suara sebuah ledakan dan berasal dari dalam diri Mu Chen. Kekuatan petir-petir hitam mulai keluar dengan cara yang cukup merajalela. Hal ini membuat Wen Qingxuan segera mendorong tombak ke arah dada Mu Chen. Namun tombak ini tidak bisa membuat Mu Chen mengalami luka sedikit pun. Menyadari hal seperti itu, Wen Qingxuan tahu jika Mu Chen menggunakan sisa bayangan dengan kecepatan yang begitu luar biasa. Tidak ada perasaan kaget di dalam hati Wen Qingxuan. Dia berpikir untuk menggunakan cara yang sama sehingga tombak mengarah hampir ke seluruh arah yang memungkinkan Mu Chen bisa dijangkau. Serangan yang begitu kuat membuat tangan dari Mu Chen pun merasakan sakit karena tinjunya meleset. Melihat hal seperti itu, Luoli ingin pergi membantu Mu Chen, namun siapa sangka si kembar Pin-er dan juga Le-er kini telah muncul dan menghadang seorang Luoli. Mereka berdua telah membentuk sebuah segel yang mengurung Luoli di dalam energi penghalang ini. Menyaksikan hal ini, jelas Luoli langsung memberikan serangan menggunakan pedang Luosen. Tidak butuh waktu yang lama, serangan itu pun berhasil mengenai simbol-simbol yang berada pada kekuatan pelindung itu. Semakin lama menunjukkan tanda-tanda bahwa kekuatan pelindung yang telah mengurung tubuh Luoli akan runtuh. Melihat hal itu, Su Huang dan juga 2 yang lainnya pun mereka mulai sadar dan tidak menyangka jika Wen Qingxuan yang awalnya bersikap baik akan berakhir seperti ini. Su Huang juga memutar energi di dalam tubuhnya dengan kekuatan penuh. Mereka langsung bergegas menuju kedua orang yang tersisa. 1 orang gadis berambut emas,
Sedangkan yang satunya adalah seorang gadis yang terlihat lemah dan pendiam. Namun mereka tidak berani meremehkan kedua gadis ini. Di sisi lain, kedua gadis itu mulai menyadari kehadiran dari Su Huang dan juga yang lainnya, membuat mereka mengeluarkan kapak besar serta payung giok dan langsung memberikan tebasan dengan keras ke arah pasukan Su Huang. Kita kembali ke sisi dari Mu Chen. Kali ini Wen Qingxuan masih terus merayu Mu Chen agar menyerahkan Luoli pada dirinya. Namun Mu Chen masih tetap pada pendiriannya yang tidak akan pernah membiarkan orang lain menyentuh Luoli sekalipun seujung jari. Senyum samar mulai muncul di wajah Mu Chen. Detik berikutnya, dia mulai memanggil tubuh fisik Dewa Petir pada batas maksimal dan menyebabkan 4 simbol petir kini telah muncul di dadanya. Bahkan pilar iblis hitam juga sudah berada di tangan dari Mu Chen. Energi yang berwarna merah hitam mulai menyembur dari dalam pilar iblis itu. Mu Chen merasa karena saat ini yang mereka hadapi adalah kelompok Wen Qingxuan, maka tidak perlu menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya lagi. Akhirnya, peng peng, dar, suara ledakan pun mulai terdengar. Hal itu membuat wajah dari Wen Qingxuan tertuju pada pilar iblis yang telah membawa aura begitu menakutkan. Meskipun dia mulai merasakan sedikit ancaman, tapi keangkuhan dari gadis ini terus terjalin di wajahnya. Tak lama kemudian cahaya keemasan mulai membumbung tinggi ke udara, membentuk bentangan sayap burung phoenix bayangan surgawi. Burung phoenix raksasa itu mulai menembus langit menghantam pilar iblis milik Mu Chen tanpa adanya keraguan sedikit pun. Sementara di sisi lain Mu Chen sudah bersiap dengan kekuatan pilar iblisnya, bahkan energi yang dia keluarkan dari dalamnya juga jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Sebuah simbol yang berwarna merah muncul di belakang dari pilar iblis itu menuju ke arah Mu Chen sehingga memberinya tingkat kekuatan yang luar biasa. Melihat begitu besar kekuatan Mu Chen membuat Wen Qingxuan penasaran kekuatan siapa yang jauh lebih unggul antara Mu Chen dan juga Jisuan. Karena hal inilah Wen Qingxuan langsung mencoba untuk menyerang Mu Chen menggunakan kekuatan tombak phoenix surgawi miliknya. Sebuah cahaya keemasan dari Wen Qingxuan mulai menembak dengan cepat menuju ke arah Mu Chen yang terlihat sombong dan tidak tertandingi. Melihat hal seperti ini, Mu Chen pun mengarahkan kekuatan dari pilar iblis hitam pada gadis cantik Wen Qingxuan itu. Akhirnya, peng! Tabrakan energi mulai bertemu dan meledak di udara dengan sangat keras. Gelombang dahsyat menyebar seketika. Mu Chen memutuskan untuk mengirimkan serangan sekali lagi. Namun tak berapa lama pedang dari Luoli mengarah langsung pada tombak milik Wen Qingxuan ini. Luoli ingin gadis itu melawan dirinya saja. Namun Wen Qingxuan berkata jika dia melakukan hal ini karena permintaan Mu Chen sendiri. Lagi pula Wen Qingxuan tidak ingin bertarung melawan Luoli. Tidak sepantasnya seorang kapten akan melawan anggota. Wen Qingxuan kemudian mengajukan syarat apabila Luoli benar-benar ingin bertarung dengan dia, maka jangan panggil aku sebagai ketua. Luoli pun menyetujui hal ini dan dia tidak akan memanggil nama Wen Qingxuan sebagai kapten atau ketua Wen Qing lagi. Wen Qingxuan kemudian segera memanggil pasukannya untuk mendekat. Melihat keadaan Su Huang dan juga yang lainnya, dia cukup tahu apabila kekuatan dari 3 orang ini tertinggal jauh dari Mu Chen serta Luoli. Menyaksikan tatapan meremehkan membuat Su Huang dan juga yang lain menunduk malu. Namun Mu Chen mencoba untuk menenangkan karena yang mereka hadapi memang kelompok yang berada di peringkat pertama kali ini. Melihat wajah Wen Qingxuan yang lebih tenang membuat Mu Chen menanyakan lagi apa maksud kedatangan mereka ke dalam tempat ini. Dengan tegas Wen Qingxuan menjawab jika dirinya ingin berterima kasih secara langsung pada Luoli. Yang kedua, mereka ingin kelompok Mu Chen berkolaborasi pada kuota ilahi. Hal ini jelas membuat Mu Chen cukup terkejut. Namun Wen Qingxuan yakin jika kelompok aliansi memiliki 1 kuota ilahi sehingga di kemudian hari Mu Chen akan bertemu dengan mereka lagi. Hal ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kelompok Mu Chen karena memiliki kolaborasi dengan kelompok yang kuat seperti Wen Qingxuan. Secara perlahan Mu Chen mulai memikirkan tawaran ini. Dia mulai tahu jika
akan begitu banyak kelompok kuat yang memperebutkan 6 kuota ilahi dari Istana Kayu Suci. Bahkan saat ini begitu banyak kelompok yang sudah membentuk aliansi mereka sendiri, dan orang-orang itu pasti tergiur dengan sisa-sisa kuno yang bisa mempercepat kemajuan dalam hal kekuatan di tubuh masing-masing. Namun Muzhen masih sedikit curiga kenapa Wen Qingxuan begitu menginginkan kelompoknya untuk berkolaborasi. Padahal jika dilihat-lihat masih banyak kelompok yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kelompok Muzhen ini. Menjawab hal itu, Wen Qingxuan berkata jika hal ini karena di dalam kelompokmu ada Luoli. Mereka tahu seperti apa kehebatan Luoli ketika berada di jalan spiritual. Terlebih lagi ketika dia mencoba melawan Muzhen, ada beberapa kemampuan yang dimiliki Muzhen dan juga berguna ke depannya. Mendengarkan semua penjelasan dari Wen Qingxuan, Muzhen pun menyetujui untuk berkolaborasi dengan kelompoknya. Dia pun mulai memperkenalkan 3 anggota yang lainnya, dan dia adalah Su Huang, Zhao Qingshan, dan juga Mu Fengyang. Melihat hal seperti ini, Wen Qingxuan juga memperkenalkan 2 anggotanya. Ada si kembar identik, yaitu Lei Er dan juga Pin Er. Sementara gadis berambut kuning ini bernama Sui Ling, dan gadis yang pendiam ini adalah Anya. Melihat susunan seperti ini membuat Muzhen cukup ternganga. Kali ini dia tidak heran kenapa kelompok dari Wen Qingxuan mampu menempati peringkat pertama, karena kelompok yang dia miliki memang jauh lebih hebat dari semua orang yang telah melewati bencana tubuh manusia. Karena 2 orang sudah sama-sama setuju, maka mereka akan melakukan rencana yang disusun secepat mungkin. Wen Qingxuan tahu jika ke-6 kuota itu sudah mendarat di tangan orang-orang yang lainnya. Sampai saat ini pasti orang-orang itu sudah mulai mencari keberadaan Istana Kayu Suci. Meskipun hanya disebut sebagai sisa-sisa reruntuhan, namun benda-benda yang berada di dalamnya masih memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Ketika seseorang bisa mendapatkan benda itu, maka kekuatan di dalam sebuah tim akan menjadi semakin kuat. Sampai saat ini Wen Qingxuan hanya tahu jika kuota itu telah didapatkan oleh Akademi Aliansi, oleh Akademi Spiritual Suci, Akademi Spiritual Bela Diri, sementara 2 yang lainnya masih belum yakin sampai saat ini. Wen Qingxuan memberitahukan kepada Muzhen untuk selalu berhati-hati, karena Wen Qingxuan mengenal ketua kelompok itu adalah orang yang sangat berbahaya. Namun Wen Qingxuan memberitahu kepada Muzhen tentang kelompok Akademi Spiritual Suci, terutama merupakan kelompok yang dipimpin oleh Jisuan dan juga Wang Zhong. Tanpa ragu Muzhen mulai mengeluarkan plat kayu ilahi miliknya, yang kemudian mulai menunjukkan arah kemana mereka harus pergi. Akhirnya kelompok Muzhen dan juga Wen Qingxuan ini mulai melakukan perjalanan ke arah barat daya. Tak terasa, waktu 5 hari berlalu begitu cepat. Namun, masih belum berhasil menemukan tempat yang dimaksud. Bahkan sepanjang perjalanan, mereka mulai melihat ratusan orang sudah saling berkelahi, memperebutkan poin. Beruntungnya Muzhen selalu berada di sisi Wen Qingxuan, sehingga tidak ada yang berani memprovokasi kelompok ini. Bahkan hari ini sudah mulai masuk hari ke-8. Syukurnya mereka mulai bisa merasakan jika tempat yang dimaksud sudah semakin dekat. Sambil memegang plakat kayu, Muzhen berkata jika kemungkinan mereka sudah akan sampai di sana esok hari. Semakin dekat, kelompok dari Muzhen semakin bisa merasakan apabila ada kelompok-kelompok yang hadir di tempat ini juga semakin luar biasa. Menyaksikan hal seperti itu, Wen Qingxuan memperoleh informasi jika tidak jauh dari tempat mereka berada ada sebuah transaksi umum, atau bisa dibilang seperti sebuah pasar dadakan. Wen Qingxuan ingin pergi ke sana untuk membeli pil roh tempur yang mampu meningkatkan kekuatan tempur setiap orang atau meningkatkan pemulihan energi spiritual di dalam tubuhnya. Setelah terbang tak terlalu lama, akhirnya mereka sudah tiba di tempat yang diadakan untuk pasar dadakan itu. Namun saat berada di bawah, tatapan mata Muzhen mulai mengarah pada sekelompok orang yang berada di puncak gunung. Melihat hal ini, Wen Qingxuan menjelaskan jika orang itu adalah kelompok dari klan Dewa Darah.
Mendengarkan hal itu membuat Muchen terkejut karena dia tidak pernah berharap jika klan itu juga akan mengirimkan orang untuk ikut turnamen akademi spiritual besar. Muchen mulai menjelaskan jika klan Dewa Darah ini merupakan salah satu klan yang besar di dunia surgawi barat. Dalam beberapa waktu lalu dirinya pernah mengalahkan seorang bernama Suesi. Dia yakin jika berita kemunculan Luoli di Akademi Bejang sudah menyebar. Tak berapa lama, orang berjubah merah mulai datang menemui Luoli. Di tengah-tengah juga ada sosok pemuda menggunakan pin berwarna emas. Dia adalah Sue Tiandu, seorang pemuda yang menyandang gelar Pangeran keempat dari klan Dewa Darah. Tatapan mata dari pemuda itu saat ini tidak pernah lepas dari sosok Luoli. Dia cukup senang karena bisa menemukan Luoli kali ini dan dia yakin pasti akan bisa menangkap seorang Luoli. Memikirkan hal ini jelas akan menjadi pukulan besar untuk kakek Luo Tianzhen. Namun dengan cepat Sue Tiandu menawarkan untuk kembali ke klan dan merencanakan pernikahan mereka. Hal ini jelas akan membuat klan Dewa Luo jauh lebih kuat jika kedua klan besar ini bersatu. Bahkan kekuatan yang ada akan mampu menjatuhkan dua klan yang lainnya. Melihat pendekatan seperti ini, Muchen pun langsung maju untuk membela Luoli. Bahkan tatapan mata Luoli sekarang juga sudah mulai berubah menjadi gelap. Dia menolak permintaan dari seorang Sue Tiandu. Mendengarkan penolakan seperti ini tentu saja membuat Sue Tiandu cukup emosi dan dia berencana untuk membawa Luoli kembali dengan cara paksa. Pandangan mata Muchen juga telah dipenuhi kemarahan. Energi petir hitam mulai muncul di permukaan tubuhnya. Melihat jika dia ditantang, membuat Sue Tiandu langsung tertawa karena tahapan yang Muchen miliki atau tingkat kekuatannya berada di bawah Sue Tiandu ini. Sementara Muchen hanya tersenyum tipis dan detik berikutnya dia melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Sue Tiandu. Muchen benar-benar tidak suka apabila kekasihnya diperlakukan seperti itu oleh laki lain. Melihat hal seperti ini, Sue Tiandu langsung maju dan dia membentuk sebuah segel di telapak tangannya. Seni telapak tangan darah dewa mulai memperlihatkan kehebatannya. Di bawah serangan telapak tangan yang berwarna merah ini, gejolak energi yang luar biasa mulai menyelimuti tubuh dari Muchen. Menyaksikan kekuatan hebat dari seorang Sue Tiandu, rekan-rekan Muchen yang lainnya merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Namun di sisi lain Wen King Xuan yakin jika Muchen masih menyembunyikan begitu banyak kartu draft. Di bawah tatapan mata semua orang, energi milik Sue Tiandu mulai memblokir setiap jalur yang dimiliki oleh Muchen. Sementara Muchen masih tetap santai. Dia kemudian membentuk sebuah segel cahaya petir hitam. Akhirnya 4 simbol petir kini juga telah kembali muncul di dada dari seorang Muchen. Detik berikutnya Muchen mulai membentuk sebuah formasi tertentu dan siapa sangka apabila Muchen sudah dipromosikan ke Master Simbol tingkat kelima. Energi petir yang luar biasa juga mulai meledak-ledak dan kemudian menuju ke arah dari Sue Tiandu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen mampu mengalahkan orang bernama Sue Tiandu ini yang berani akan merebut Luoli dari dirinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.